Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan menggunakan ekspedisi pos Indonesia ya, dengan nomor resi seperti ini, SHPE 260 1238 B5D600308883 ya. Ini menggunakan pos Indonesia. Mohon maaf untuk resinya tidak kami print karena kehabisan kertas ya, jadi ada masalah dengan printer, jadi kami ketik manual seperti ini nomor resinya. Oke, mohon maaf sebelumnya. Kemudian seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat unit yang akan kami kirim ke Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ya. Sekali lagi terima kasih atas orderannya di Shopee kami atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna purple ya, grade B, dimana untuk grade B ini sendiri Wi-Fi only ya, Wi-Fi only grade B. Wi-Fi only artinya hanya bisa pakai Wi-Fi. Kalaupun bisa dipancing itu bisa menggunakan Indosat atau Tri ya, dipancing dengan 2 HP, kadang juga tanpa dipancing bisa. Kemudian kadang juga perlu dipancing seperti itu. Untuk bagaimana cara memancingnya sebenarnya sudah kami buatkan video tutorial ya, bagaimana cara memancing handphone yang sudah terblokir seperti ini. Jadi sudah kita buatkan video, juga kita upload di YouTube. Nanti untuk link video bagaimana tutorial cara memancing sinyal itu nanti bisa kita kirimkan video tutorialnya atau link videonya via chat WhatsApp ya, via chat WhatsApp. Untuk nanti untuk nomor WhatsApp saya akan kami kirim via DM atau via chat di Shopee seperti itu. Oke, yang pertama kita tunjukkan untuk kelengkapannya ya. Untuk kelengkapannya HP plus bonus, dimana bonusnya adalah softcase plus headset seperti ini ya. Ini headset menggunakan jack audio 3,5 seperti ini ya. Jadi untuk Xperia itu memang identik dengan jack audio ya. Jadi kita kasih headset dengan jack audio seperti ini, dan kita kasih bonus softcase seperti ini, softcase bening. Oke. Kemudian untuk HP-nya sendiri ya, ini grade B ya. Grade B artinya Wi-Fi only. Grade B artinya Wi-Fi only seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian grade B artinya fisik mulus 97%. Kemudian di LCD-nya ada shadow tipis atau burn in ya. Shadow atau burn in tipis seperti itu. Nah, ini kita lihat secara keseluruhan. Kalau kita lihat shadow atau burn in-nya di sini ya, di bawah sini. Nah, di sini kontak ke bawah, tulisan kontak ke bawah ini ada seperti burn in seperti itu, tipis. Tuh. Ini coba kita pasang Indosat, tetapi ini panggilan darurat lah. Ini perlu dipancing ya. Nah, ini perlu dipancing. Kadang juga tidak perlu dipancing. Ini ya. Untuk grade B itu harganya 3.720.000 ya. Untuk yang grade A yang tidak ada shadow itu harganya 4.090.000 seperti itu. Jadi untuk grade B ada shadow atau burn in tipis seperti ini harganya 3.720.000 rupiah ya. Oke, untuk yang lain saya rasa aman ya. Oke, untuk yang lain saya rasa masih aman. Kemudian kita masuk ke cek email ya, sebentar. Oke. Ini nomor emailnya kita tunjukkan 4 digit terakhir ya, 9004. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari handphone itu sendiri ya. Dan kami sarankan ketika barang tiba, ketika barang Anda terima, lakukan video unboxing mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim, dengan bukti nomor email yang sama seperti itu ya. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani seperti itu.
Untuk nomor email lengkapnya nanti akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya, karena ini videonya publik ya. Nanti video ini akan kami upload di YouTube, tetapi selama dalam pengiriman itu videonya akan kami privat ya. Jadi aman selama pengiriman, privasi aman dan keamanan terjamin selama pengiriman, seperti itu. Jadi selama HP belum Anda terima, video ini akan hanya bisa ditonton oleh Anda sebagai pembeli dan saya ya. Jadi tidak bisa ditonton oleh orang lain. Baru setelah HP ini Anda terima dengan aman, baru video ini akan kami setting publik sebagai konten seperti pada umumnya, seperti itu ya. Oke, kemudian kita sekarang setelah kita jelaskan kondisi HP-nya ya, kemudian kita masuk ke pengecekan dasar. Yang pertama kita cek LCD ya. Jadi ini warna merah ya. Kalau warna merah burn in atau shadownya tidak begitu kelihatan. Ini warna hijau, biru, hitam. Nah ini kalau warna putih kelihatan ya. Jadi untuk warna putih dari sini sampai sini aman ya. Nah kalau kita lihat di bawah sini ada shadow tipis atau burn in tipis ya. Oke, kelihatan ya. Nah ini. Oke, itu saja ya untuk LCD nya. Sesuai dengan deskripsi ya. Oh ya, kita lupa cek fisik ya. Kita biasanya yang pertama cek fisik. Untuk fisik, ini fisik tampak depan. Kita pastikan fisik utuh, tidak ada pecah, tidak ada retak ya. Jadi warna di purple itu memang warna ungu, tetapi gelap ya, ungu gelap. Jadi ungunya ungu-ungu hitam seperti itu. Jadi kalau sekilas itu terlihat seperti hitam ya, tapi kalau agak menyamping ini seperti ini itu terlihat ungunya seperti itu ya. Backdoor juga masih utuh dan original ya. Kaca kamera juga aman, tidak ada retak, tidak ada pecah, tidak ada goresan tajam ataupun embun ataupun jamur ya, ataupun bersih, tidak ada kotoran, jamur atau apapun di lensanya. Kemudian untuk fisik bagian samping juga mulus ya, seperti ini. Ini ada tombol untuk shutter kamera ya, khas Sony. Kalau kita pencet separuh itu nanti akan berfungsi sebagai autofocus. Kalau dipencet full itu nanti untuk menjepret ya, untuk shutter objek. Ini tombol Google Assistant atau AI. Kemudian ini tombol sidik jari beserta tombol power on off ya, jadi satu. Tombol volume. Untuk fisik saya kira sesuai dengan deskripsi ya. Untuk grade B, untuk fisiknya 90%, 97% ya, mulus. Hanya ada minus sedikit di layarnya, ada burn in tipis seperti itu. Oke, untuk bagian atas juga mulus ya, ada lubang kecil untuk mikrofon dan lubang besar untuk jack audio headset. Sebelah sini juga mulus, ini ada micro SD dan SIM card ya, tempat SIM card dan micro SD. Untuk RAM-nya sendiri 12 GB ya, RAM 12 GB, internalnya 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya, atau 1 TB. Oke, seperti itu. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus, ada lubang untuk charger tipe C dan lubang kecil untuk mikrofon, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke layar sentuh ya. Untuk layar sentuh kita pastikan aman, tidak ada kendala di touchscreen. Kita mau kasih 3 tips yang penting ya terkait dengan handphone Sony. Semuanya erat kaitannya dengan LCD ya. Jadi tips yang pertama ketika terkait dengan pemakaian, ketika kita bepergian, misalkan ketika kita ya bepergian ya,
HP jangan dimasukkan di celana yang ketat ya, seperti celana jeans yang ketat, karena ketika kita jongkok ataupun duduk itu ditakutkan HP tertekan, LCD tertekan, dan bisa timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, jauhkan dari tempat tidur ya, lebih baik letakkan di atas meja ya, jauhkan dari tempat tidur, jangan disanting ketika tidur. Karena apa? Kalau kita santing ketika tidur itu ditakutkan tidak sengaja tertindih ketika tidur ya, dan akan timbul masalah pada LCD. Mengingat harga LCD ini jika kita lihat di pasaran itu 3 juta lebih ya, jadi sama dengan harga HP-nya. Maka dari itu kami tekankan untuk menjaga LCD dari tekanan-tekanan, dari tindih, dari tertindih, dari penekanan ataupun dari jatuh. Itu sangat-sangat dijaga ya LCD-nya, mengingat harganya sangat-sangat mahal, hampir sama dengan harga HP-nya itu sendiri. Seperti itu. Beda dengan Samsung ya, banyak KW-nya, banyak spare part-nya, jadi mudah. Tapi kalau Sony ini harus benar-benar dijaga untuk LCD-nya seperti itu. Jadi kalau tidur jangan disanding ya, kalau ditindih itu nanti bisa bahaya ya, kalau mati total ataupun flicker ataupun bergaris itu berbahaya. Kemudian tips yang kedua terkait dengan charging ya atau pengecasan, kami sarankan dicas, jangan dicas sambil ditinggal tidur ya, apalagi di malam hari, karena kalau dicas sambil ditinggal tidur di malam hari itu beresiko terjadi overcharging ya, overcharging, dan bisa berakibat handphone mati total ya. Kalau sering-sering tentu keamanannya jebol juga ya, karena meskipun setiap HP apalagi handphone flagship seperti ini sudah ada pengaman dari overcharging ya, tetapi namanya pengaman pasti juga kalau terlalu sering juga bisa jebol juga ya, ibarat tanggul di laut yang sering dihantam ombak pasti juga bisa jebol juga. Begitupun juga pengaman di HP ini, meskipun sudah ada pengaman dari overcharging, tetapi lebih baik kita hati-hati ya, jangan terlalu sering overcharging. Jadi tips dari kami ya, ketika mau tidur jangan, kalau melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik diamkan saja ya, jangan dicas. Lebih baik dicas ketika kita bangun tidur, misalkan jam 5 pagi itu, misalkan kita bangun dicas, kemudian mau berangkat kerja jam 7, itu saya yakin baterai sudah penuh atau minimal hampir penuh. Itu lebih aman dari resiko overcharging seperti itu. Karena kalau overcharging itu resikonya ya handphone bisa matot atau mati total. Kemudian tips yang terakhir dari kami ya terkait dengan handphone ini, yaitu tentang overheat ya atau panas berlebih. Jadi untuk Sony mulai dari generasi pertama sampai terakhir itu memang rata-rata HP-nya panas, apalagi ini menggunakan Snapdragon 888 ya. Jadi memang prosesor yang lumayan panas. Tetapi kalau dibandingkan dengan iPhone, misalkan iPhone XR, iPhone 11, 12, itu saya kira lebih panas iPhone daripada handphone Sony ini. Apalagi kalau kita bandingkan dengan Google Pixel, itu saya kira juga lebih adem daripada Google Pixel seperti itu ya. Tetapi memang lebih panas daripada HP pada umumnya. Jadi saran dari kami, jika ada notifikasi panas, jadi kalau panas itu nanti ada notifikasinya HP panas, nah itu lebih baik hentikan pemakaian ya, hentikan pemakaian dulu, biarkan suhunya dingin baru dipakai lagi, jangan dipaksa ketika HP-nya panas. Atau kalau lebih aman lagi bisa beli cooler ya atau pendingin, murah ya, coba cek di Shopee ya, cooler merek Gamen GAMEN ya, itu murah, ada yang 35.000, 50.000 dan 100 ribuan, itu murah. Itu fungsinya bisa menurunkan suhu hingga di bawah 20 derajat ya, jadi akan sangat-sangat worth it. Jadi lebih baik beli cooler yang seharga 50 ribuan daripada resiko handphone hampir 4 juta ini terkendala dengan overheat ya, seperti itu. Apalagi jika HP digunakan untuk 3 hal ya, yang biasanya cepat panas itu digunakan 3 hal. Yang pertama untuk bermain game ya, bermain game di atas 15 menit atau 20 menit, atau yang kedua
digunakan untuk fotografi atau videografi di atas 15 menit. Yang ketiga digunakan untuk live streaming ya, untuk live streaming entah itu acara apapun, entah itu di Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ya, itu handphone akan sangat cepat panas seperti itu. Saran dari kami jika digunakan untuk 3 hal itu dan melebihi 15 menit, kami sarankan untuk membeli cooler ya, yang biasanya ditempelkan di sini. Nah itu nanti ini akan terasa performanya stabil dan sangat-sangat worth it sekali ya. Oke. Itu terkait dengan overheat ya. Jadi jika overheat ya resikonya apa? Kita takutkan itu mati total ya. Jadi kalau overheat dan tetap dipaksa itu bisa terjadi handphone mati total, itu yang kita takutkan. Oke, jadi itu 3 tips dari kami. Kemudian untuk layar sentuh kita aman ya. Kita lanjut ke multi touch ya, 10 jari. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke. 10 jari berfungsi. Kemudian kita lanjut ke kita cek suara ya, kita cek suara, kita cek speaker. Oke ya, untuk speaker kita jamin aman, tidak ada suara sember atau gemeresek. Sekarang kita cek lagi untuk mikrofon ya, mikrofon bawah dulu. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3. Halo, cek mikrofon bawah 1 2 3. Sekarang mikrofon atas, cek mikrofon atas 1 2 3. Oke ya, kedengaran untuk mikrofon atas bawah. Kemudian kita lanjut ke beberapa sensor ya, sensor 3D. Ini sensor giroskop ya, oke, bergerak 3 dimensinya. Kemudian sensor penghitung ini harus jalan ya, aman. Kemudian suhu udara tidak ada, kompas ya, bisa kompasnya. Kemudian sensor cahaya bisa, sensor akselerometer XYZ bisa membaca ya. Kemudian sensor kedekatan ini proximity ya. Oke, proximity juga bisa. Kemudian sensor tekanan ini sensor pressure ya, 975. Nah, bisa ya, naik turun sensornya. Sensor gravitasi XYZ bisa membaca. Oke, kelembapan tidak ada. Kemudian lanjut ke sensor sidik jari. Usahakan tangan tidak berminyak ya, tidak kotor, biar responsif ya. Tangan bersih, tidak berminyak, tidak kotor. Oke, tinggal kita sentuh aja sensornya. Oke, langsung nyala ya, nggak perlu ditekan ya, sensor tinggal disentuh aja. Oke, artinya sensor sidik jari berfungsi ya. Kita hapus lagi. Oke, kemudian sensor NFC ya. Untuk sensor NFC sudah kita install aplikasi cek saldo ya. Tinggal kita ambil e-tol, tinggal kita scan di belakang sini. 19.100 rupiah. Oke, bisa membaca saldo e-tol atau e-money dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik.
Sensor sudah, kemudian kita lanjut ke kamera ya. Untuk kamera sendiri ada beberapa mode ya untuk Photo Pro. Jadi ini terinspirasi dari Alpha mirrorless ya. Jadi untuk modenya banyak sekali ya, ini wajib dipelajari. Jadi kalau kita klik basic, ini ada beberapa mode, ada basic, ada mode auto, kemudian ada P, ini semi otomatis. Yang auto ini semi otomatis ya. Kalau saya bilang yang P ini baru auto, semi manual ya kalau yang P. Kemudian yang S ini fokus ke shutter speed, M ini ke full manual, seperti itu. Oke, jadi kalau basic ini kamera sangat standar ya, tidak ada settingan apapun di sini. Jadi ini hanya cocok untuk QR code ya, sekali jepret untuk QR code seperti itu asal kelihatan. Kalau yang auto ini jadi auto ini jenis cahayanya sudah diatur ya. Jadi cahaya yang masuk, shutter speed yang masuk, ISO yang masuk, ISO nya itu sudah diatur. Jadi tinggal klik saja, sudah disesuaikan oleh komputer kalau auto. Kemudian kalau yang P kalau yang P ini kita bisa mengontrol cahaya yang masuk ya. Kalau yang P ini kita bisa mengontrol cahaya yang masuk. Jadi seberapa besar cahaya yang masuk ke lensa, yang ditangkap oleh lensa itu kita bisa atur. Tetapi di sini kita tidak bisa mengontrol shutter speed. Lah ini cocok ketika kita memotret objek yang diam ya. Ketika kita memotret objek yang diam di di cahaya seberapa itu bisa kita atur. Tetapi kalau kita fokus ke shutter speed, lah ini ke S ya. Kalau S ini ke shutter speed, jadi fokus ke shutter speed. Jadi seberapa cepat lensa menutup, seberapa cepat lensa membuka, lah itu bisa kita atur di sini. Lah ini biasanya cocok untuk mengambil foto objek yang bergerak, yang sedang berlari, yang sedang terbang ya, burung yang terbang, anak yang sedang berlari. Lah itu bisa kita atur di S shutter speed seperti ini ya. Tetapi di sini tidak bisa setting ISO ya, tidak bisa setting cahaya yang masuk seperti itu. Kalau yang full manual itu di M ya. Nah ini yang M ini full manual, jadi di sini kita bisa setting ISO, bisa setting pencahayaan ataupun autofocus, fokusnya fokus berurut, fokus satu objek atau beberapa objek. Kemudian juga kita bisa setting shutter speed seperti itu. Jadi banyak pengaturan juga. Kemudian kalau yang MR ini settingan favorit kita bisa kita simpan di memori. Sekarang kita hanya mengecek via basic aja ya. Satu kali kita coba semua kamera satu kali, kamera utama, kemudian kamera 2,9 ini kamera optical zoom 2,9 4,4, ini kamera optical zoom 4,4 kali ya 0,7, ini lensa ultra wide ya. Kalau yang kamera depan kemudian kita cek untuk lampu flash nyala ya. Oke, semuanya bisa ya. Coba kita lihat. Ini tadi kamera depan, ini lensa ultra wide ya. Kemudian ini untuk optical zoom 4,4 kali ya kalau nggak salah. Yang ini 2,9, yang ini 4,4, yang ini 2,9 kali, yang ini kamera utama atau satu kali seperti itu. Oke, kita hapus lagi. Oke ya, saya kira sudah cukup ya untuk
Untuk ceknya kita sekarang masuk ke proses packing, kita matikan HP-nya dulu. Ini ada kartu, nanti nomor WhatsApp-nya akan kami kirim via chat atau via DM di Shopee ya. Jadi nanti akan kita kirim link video HP-nya dan link video tutorial cara memancing sinyal seperti itu. Oke. Kita akan ambil kabel dulu ya. Untuk packing kita menggunakan double packing ya, jadi di luar kardus seperti biasa ya. Untuk di dalam kita kasih styrofoam tebal ya, seperti ini. Jadi ketika ditutup itu dia tidak akan lebih kuat menahan beban di atasnya.
Oke ya, paket sudah kita packing dengan aman. Ini tampak atas samping sini. Oke, terima kasih banyak atas orderannya.